Kewajiban yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dikatakan wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Didiklah anak kita kata Rasulullah, ajarkan anak kita kata Rasulullah, senantiasa kita didik dan bimbing anak kita pendidikan Al-Quran Al-Karim. Kenalkan Al-Quran sejak dia usia dini. Ajarkan Al-Quran hadirinmakumullah. Karena ketika kita mengajarkan Quran, ketika kita mendidik anak kita dengan Quran, maka secara tidak langsung kita mengenalkan anak kita ini kepada Allah. Ketika kita mengajarkan Al-Quran, mendidik anak kita dengan Quran, secara tidak langsung hadirinmakumullah, kita mendidik anak kita untuk mencintai Rasulullah. Ketika kita hadirinmakumullah mendidik anak kita dengan Quran, maka secara tidak langsung kita mendidik anak kita ini adalah mencintai keluarganya dan mencintai kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap yang berkeluarga, salah satu impian bagi mereka yang telah berkeluarga, diberikan karunia oleh Allah adalah momongan atau anak. Anak ini merupakan impian yang terbesar bagi siapa saja yang telah berkeluarga. Kehadirannya memberikan kehangatan. Kehadirannya memberikan kebahagiaan tersendiri di dalam keluarga. Maka hadirinmakumullah, tatkala anak ini lahir, tanggung jawab orang tua begitulah berat. Tanggung jawab orang tua itu begitu besar terhadap anaknya. Dalam satu riwayat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita semua, menjelaskan kepada kita. Riwayat ini hadirin berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menjelaskan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, min haqqil waladi 'alal walidi thalathatu asya'. Dari hak-hak anak yang ditunaikan oleh orang tua, yang wajib orang tua itu tunaikan, ada 3 bentuk, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang pertama hadirin ayyuhsina ismahu idza ulida. Kewajiban pertama orang tua terhadap anaknya adalah mempersiapkan dan memberikan nama anak itu dengan nama yang baik. Sebuah nama yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya bukanlah hanya sekedar simbol atau lambang belaka, tapi setiap nama yang diberikan oleh orang tua merupakan doa dan harapan agar kelak anaknya menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh dan soleh. Maka oleh karena itu kewajiban pertama yang harus dipersiapkan oleh orang tua adalah siapkan nama anak itu sejak anak dalam kandungan. Kemudian ketika dia dilahirkan, berikan nama anak itu dengan nama yang baik, kata baginda Rasulullah. Mengapa begitu penting seorang tua itu memberikan nama anak itu dengan nama yang baik, kata rahimakumullah? Mengapa begitu penting dalam hadis ini agar orang tua itu memberikan nama yang bagus kepada anaknya? Dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud di mana baginda Rasulullah SAW bersabda, "Indakum tad'una yawmal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum." Baginda Rasul menjelaskan, "Indakum tad'una yawmal qiyamah." Sesungguhnya kalian, kata baginda Rasulullah SAW, akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat itu bi asma'ikum, dengan nama kalian, kata baginda Rasul, wa bi asma'abaikum, dan nama bapak kalian. Maka pada akhir hadis itu baginda Rasulullah SAW menegaskan apa kata Nabi SAW, fa ahsinu asma'akum, baguskanlah nama-nama kalian, kata baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan seorang anak ketika nanti dia menghadap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu rahimakumullah, terkadang anak ini malu menghadap Allah disebabkan oleh kedua orang tuanya dulu memberi nama anak ini dengan nama yang buruk, di mana nama salah satu nama neraka Allah. Makanya kewajiban orang tua yang pertama, berikanlah nama anak ini dengan nama yang baik. Kewajiban yang kedua, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini dikatakan, wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Didiklah anak kita, kata Rasulullah, ajarkan anak kita, kata Rasulullah, senantiasa kita didik dan bimbing anak kita pendidikan Al-Quranul Karim. Kenalkan Al-Quran sejak dia usia dini. Ajarkan Al-Quran, hadirinmakumullah. Karena ketika kita mengajarkan Quran, ketika kita mendidik anak kita dengan Quran, maka secara tidak langsung kita mengenalkan anak kita ini kepada Allah. Ketika kita mengajarkan Al-Quran, mendidik anak kita dengan Quran, secara tidak langsung hadirinmakumullah, kita mendidik anak kita untuk mencintai Rasulullah. Ketika kita hadirinmakumullah mendidik anak kita dengan Quran, maka secara tidak langsung kita mendidik anak kita ini adalah mencintai keluarganya dan mencintai kedua orang tuanya. Karena ajaran-ajaran Quran di dalam Al-Quranul Karim terdapat ayat-ayat tentang bagaimana kebesaran Allah. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat ayat-ayat bagaimana akhlak baginda Rasulullah. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat ayat-ayat yang mengajarkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana mungkin anak itu mengenal Allah? Bagaimana mungkin anak itu mengenal Rasulullah? Bagaimana mungkin anak itu bisa berbakti kepada kedua orang tua dan kepada seluruh keluarganya, kalau anak itu hadirinmakumullah tidak kita kenalkan Al-Quran dari sejak dini? Maka hadirinmakumullah, dalam Al-Quranul Karim Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, jagalah dirimu, kata Allah, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari api neraka. Yang kewajiban yang ketiga, hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini dikatakan Rasulullah, wa yujawwajahu idza adrak. Nikahi anak kita apabila anak kita itu sudah memiliki pasangan yang siap untuk dinikahinya. Apabila kita memiliki anak laki-laki sudah dewasa, kemudian dia memiliki pasangan atau calon untuk siap untuk dinikahinya, segerakan nikah anak kita, hadirin. Begitu juga kalau anak perempuan kita sudah memiliki calon laki-laki untuk menikahinya, jangan dipersulit, hadirin. Jangan kita persulit anak kita, hadirin, karena masalah persoalan dunia. Jangan persulit anak kita, hadirin, karena persoalan belis yang menyebabkan anak kita itu gagal untuk menikah. Jangan persulit anak kita, hadirin, karena persoalan uang panai yang pada akhirnya anak kita itu gagal untuk menikah, hadirin. Maka, hadirin, nikahi anak kita ketika dia sudah memiliki pasangan. Ini adalah kewajiban orang tua, yang mana orang tua segera tunaikan, hadirin. Sebab kalau kita biarkan anak kita ini mereka tidak menikah tetapi berduaan dengan pasangan yang bukan muhrimnya, maka membiarkan anak kita setiap saatnya mereka melakukan kemaksiatan dan dosa. Semakin maksiat perbuatan mereka, semakin banyak dosa yang mereka perbuat karena tidak dibiarkan pernikahan, hadirin. Maka dosa orang tua pun akan semakin berat dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, hadirin, ingat 3 kewajiban orang tua. Memberi anak ini, persiapkan nama anak, beri nama anak dengan nama yang bagus dan baik. Yang kedua adalah didiklah anak sejak dini mungkin dengan pendidikan Al-Quran. Kenalkan dia dengan Al-Quran. Ketika dia kenal Quran, maka dia mengenal Allah, dia mengenal Rasulullah. Yang ketiga, terimakumullah, apabila waktunya tiba anak kita ini siap untuk menikah dan dia sudah memiliki calon atau pasangan yang siap untuk menikah, maka segera nikah anak kita, terimakumullah. 3 kewajiban ini yang menjadi tanggung jawab orang tua yang harus ditunaikan, dan ini menjadi hak anak. Hadir rahimakumullah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.